Banyak cerita yang terungkap lewat cerita di balik dukamu. Keluarga almarhumah Nika Ardila ini tidak bisa banyak bicara, kecuali berkata, "Saya mohon dimaafkan, baik atas kesalahan putri saya yang sengaja ataupun tidak." Almarhumah Nika Ardila sendiri menurut beberapa teman dekatnya, belakangan suka tampil beda dari biasanya. Nika Ardila terlihat setelah putus hubungannya dengan putra pejabat tinggi di Sumatera Utara. Kabarnya, almarhumah Nika Ardila pernah stres karena ia juga sering diteror seorang gadis yang kabarnya mantan pacar anak pejabat tersebut. Gadis tersebut konon juga putri salah satu petinggi di Jakarta. Peringatan melalui telepon itu nadanya menginginkan agar Nika segera menjauhi sang pacar. Cut Juli yang selama ini akrab dengan Nika juga mengungkapkan kalau sejak November lalu Nika Ardila selalu akrab dengan minuman. Nika mengatakan sempat frustasi setelah putus pacaran dengan Tommy, anak pejabat di kantor gubernur Sumatera Utara tersebut. Padahal tahun lalu Nika juga gagal membina hubungan dengan Andra, anak pejabat tinggi di kantor gubernur Kalimantan Timur, ungkap Cut. Wanita kelahiran Aceh itu mengatakan lagi, Nika ketika itu mau berpacaran dengan Tommy karena Nika tahu bahwa Tommy tak punya pacar dan baru saja pisahan dengan putri seorang petinggi di Jakarta itu. Entahlah, belakangan ini Nika selalu dihantui rasa ketakutan. Katanya pacar Tommy itu selalu mencarinya. Padahal Nika sejak November lalu telah memutuskan sendiri hubungannya dengan Tommy. Mereka berdua seperti main kucing-kucingan. Padahal Nika tak ingin memperpanjang hubungannya dengan Tommy, meski keakraban itu masih terus terjalin. Jelas Cut, pada tabloid Nyata yang kini menjadi guest relation official di M Club di Jakarta Selatan. Pada Selasa 14 Maret 95, Nika pernah datang ke M Club dan mengungkapkan unek-uneknya soal peringatan itu. Sambil menangis, ia mempertanyakan soal masalah itu kepada saya. Saya berusaha untuk menenangkannya. Kata Cut yang biasa dipanggil emak oleh Nika, sebelum ditinggal Iwan yang merupakan pacar Cut ke Surabaya, ia juga sempat berpesan, "Bang Iwan, jangan pergi ke Surabaya dulu, nanti saja deh," kata Nika. Namun Iwan yang merupakan pacar dari Cut menyarankan agar Nika tetap melanjutkan karirnya dengan karya yang lebih bagus. Tapi nggak taunya dia malah pergi mendahului kita. Jelas Iwan dengan nada yang sangat sedih. Sejak berita kepergian Nika Ardila yang begitu mendadak itu membuat dunia hiburan tanah air ikut berduka. Sontak banyaknya orang yang merasa kehilangan akan kepergian idola mereka yang saat itu sedang digandrungi oleh banyak kaula muda. Mereka tidak menyangka akan kepergian idola mereka itu. Padahal baru kemarin ia bernyanyi di pentas TV, mengadakan konser, berakting di berbagai sinetron dan film. Rasanya baru kemarin melihat senyumannya yang tak bisa dilupakan. Kini senyuman itu telah pergi untuk selamanya dengan sejuta misteri dan pertanyaan. Berita kepergian Nika Ardila telah banyak dimuat di stasiun televisi, radio-radio, majalah maupun koran. Semua membahas tentang kepergian Nika Ardila yang dirasa masih simpang siur itu. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang memberitakan yang tidak-tidak tentang kepergian Nika Ardila ini. Semua ini membuat pihak keluarga Nika Ardila bertambah terpukul. Di mana letak hati para pencari berita yang tidak bertanggung jawab itu? Tidakkah mereka merasa sedikit prihatin terhadap keadaan keluarga Nika Ardila yang sedang berduka? Bahkan ada berita yang cukup mengagetkan, yaitu cerita-cerita yang beredar tentang keterkaitan Mr. X yang ada di balik kejadian ini, yang diduga berawal dari kisah cintanya yang ditolak oleh Nika Ardila. Kisahnya berawal dari Mr. X yang mencintai Nika Ardila dan ingin menjadikan Nika Ardila sebagai pacar atau simpanannya. Namun berulang-ulang kali Nika Ardila menolaknya.
Merasa cintanya ditolak mentah-mentah oleh Mojang Bandung yang masih bau kencur ini, Mr. X akhirnya naik pitam dan dibuatlah skenario atau rencana yang cukup panjang untuk mengatur siasat. Singkat cerita, tidak ada jalan lain, Nike harus dihabisi. Seperti cerita yang pernah beredar, Nike tidak mampu mengendalikan mobilnya ketika berpapasan dengan mobil TAF merah yang sedang melaju cukup kencang. Disinilah peran Mr. X yang membuat Nike kaget dan menjebak mobil Nike pada posisi yang sulit. Sampai sekarang, tidak pernah ketahuan siapa yang mengemudikan kendaraan itu. Beda halnya dengan pengemudi yang hendak disalib oleh Nike. Dia malah sudah memberikan kesaksian kepada para wartawan. Misteri hardtop merah yang mencurigakan di balik kecelakaan yang menimpa Nike Ardilla, yakni muncul legenda hardtop merah yang tiba-tiba memepet mobil Nike. Anehnya, versi resmi yang dilansir oleh polisi tidak adanya cerita mobil hardtop merah yang melaju dari depan yang menyebabkan mobil Genio yang dikemudikan oleh Nike Ardilla terpelanting lalu menabrak tembok. Lalu bagaimana dengan teka-teki hardtop merah yang menurut sejumlah saksi mata tampak dikemudikan oleh lelaki berambut cepak? Hingga kini misteri hardtop merah itu masih menjadi teka-teki. Sejauh mana kemungkinan Mr. X berada di balik peristiwa kecelakaan Nike Ardilla itu? Atau apakah benar saat kecelakaan itu Nike Ardilla dalam keadaan minum? Koh Ahon, produser Nike Ardilla dari PT Musika Studio, membantah keras dugaan itu. Tidak, Nike tidak pernah minum. Bahkan pihak keluarga Nike Ardilla merasa risih dengan pernyataan itu. Akhirnya pihak keluarga Nike melakukan otopsi dan hasilnya semua negatif. Tidak ada barang haram di dalam tubuh Nike Ardilla. Saat ibunda Nike Ardilla ditanya apakah almarhumah Nike Ardilla pernah datang lewat mimpi, beliau menjawab, "Kalau dulu sering, Neng bilang dalam mimpi itu, jangan dipikirkan, karena itu sudah menjadi takdir Neng." Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nike Ardilla. Semoga kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.